Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mila Aulia Wahyuni dengan NIM 2411101046 dari program studi pendidikan agama Islam semester 3. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10 semester 2 dengan tema menerapkan al-kulliyatu al-khamsah dalam kehidupan sehari-hari. Nah teman-teman, Islam hadir sebagai agama yang membawa kemaslahatan bagi seluruh manusia. Setiap ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki tujuan untuk menjaga keseimbangan dan keberlangsungan hidup manusia. Salah satu hal penting dalam agama Islam yang menjadi dasar kemaslahatan tersebut yaitu al-kulliyatu al-khamsah ini. Melalui materi ini, peserta didik dapat diharapkan mampu memahami dan menerapkan nilai-nilai al-kulliyatu al-khamsah dalam kehidupan sehari-harinya. Sebelum memasuki ke materinya, teman-teman tahu tidak apa sih al-kulliyatu al-khamsah itu? Jadi, al-kulliyatul al-khamsah ini terdiri dari dua kata, yaitu al-kulliyatu dan al-khamsah. Al-kulliyatu artinya prinsip dasar, sedangkan al-khamsah berarti 5. Jadi, al-kulliyatu al-khamsah berarti 5 prinsip dasar hukum Islam. Dalam istilah usul fikih, kata al-kulliyatu al-khamsah sering disebut dengan muqasid al-khamsah atau 5 tujuan, dan al-dahuriyat al-khamsah yaitu 5 kepentingan yang vital. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan atau al-maslahat, dan apabila hal ini tidak ada maka akan muncul kerusakan atau mafsadat. Jadi teman-teman, al-kulliyatu al-khamsah ini sebagai 5 dasar hukum Islam yang wajib kita ketahui sebagai umat Islam. Nah, 5 dasar hukum itu apa saja sih teman-teman? Jadi 5 dasar ini memiliki urutannya. Nah, urutan ini atau stratifikasi al-kulliyatu al-khamsah ini merupakan hasil ijtihad para ulama, yang dimana artinya ini adalah disusun berdasarkan pemahaman para mujtahid terhadap dalil Al-Quran dan hadis. Nah, sebagai tokohnya itu Imam Al-Ghazali yang berpendapat bahwa urutan al-kulliyatu al-khamsah ini sebagai berikut. Jadi teman-teman, cara kerja al-kulliyatu al-khamsah ini masing-masingnya ini memiliki kelima dasar yang harus digunakan sesuai urutannya. Berdasarkan Imam Al-Ghazali mengurutkan bahwa yang pertama ada al-din yaitu sebagai agama, kedua al-naf atau jiwa, ketiga al-akal atau akal, keempat al-nas atau keturunan, dan yang kelima al-mal atau harta. Nah, apa saja sih macam-macam al-kulliyatu al-khamsah itu dan penerapannya? Yang pertama ada menjaga agama atau hifdzu al-din, yang dimana agama ini merupakan pokok dari segala alasan mengapa manusia hidup di dunia ini. Oleh karenanya, menjaga agama lebih diutamakan sebelum menjaga hal-hal lain. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, menjaga agama ini dapat diwujudkan dengan melaksanakan sholat tepat waktu, kita membaca Al-Quran, serta menghormati antara sesama. Selanjutnya, menjaga jiwa atau al-naf, di mana Islam ini sangat menekankan perlindungan jiwa. Apabila membunuh satu jiwa tanpa hak seakan membunuh seluruh manusia. Dan apabila kita menyelamatkan satu jiwa, itu seakan-akan menyelamatkan seluruh manusia. Nah, bentuk penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ini seperti kita menjaga kesehatan, memenuhi kebutuhan hidup dasar kita, menolong fakir miskin atau orang yang membutuhkan, menolong sesama, saling membantu, serta adanya hukum qiyas dan diyat untuk mencegah kejahatan seperti pembunuhan dan penganiayaan. Selanjutnya,
Yang ketiga, menjaga akal atau hifzu al-aql. Akal merupakan karunia agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal itulah yang membedakan manusia dengan hewan ataupun makhluk lainnya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar menjaganya dan menggunakan akal untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Hifzu al-aql juga dilakukan dengan cara menjaga akal pikiran agar dapat digunakan untuk berpikir dengan hal-hal yang baik. Penerapan dalam kehidupan sehari-harinya seperti kita menuntut ilmu sejak kecil, menghindari narkoba, meminum minuman khamr, tidak menonton kemaksiatan, serta menjauhi pemikiran tahayul dan syirik yang merusak nalar kehidupan. Yang keempat, ada menjaga keturunan atau hifzu al-nas. Salah satu tujuan agama adalah untuk memelihara keturunan. Syarat perkawinan dengan berbagai syarat, rukun, dan ketentuannya merupakan salah satu cara menjaga keturunan. Oleh karena itu, agama Islam ini melarang seseorang untuk melakukan perzinaan, pergaulan bebas, dan segala hal yang dapat merusak kehormatan keluarganya dan dirinya sendiri maupun agamanya. Maka begitu, agama Islam ini mengajarkan umatnya untuk menikah serta menumbuhkan keluarga yang sakinah, yang dapat menjaga martabat dan garis keturunannya. Dengan tujuan ini, itu untuk melestarikan kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sebab menikah itu merupakan satu-satunya jalan untuk melahirkan keturunan yang sah dalam agama. Yang kelima, ada menjaga harta atau hifzu al-mal, yang dimana melalui kepemilikan harta, seseorang tuh bisa bertahan hidup ataupun hidup layak dan dapat melakukan ibadah dengan tenang. Maka dari itu, agama Islam ini sangat memperhatikan masalah harta benda untuk menopang kehidupan manusianya. Nah, bentuk pengajuan harta diantaranya dengan kita bekerja dan mencari rizki yang halal dan baik. Kita itu dilarang mencuri, melakukan korupsi, riba, melakukan penipuan, monopoli, dan penimbunan, serta kewajiban mengganti kerusakan terhadap harta orang lain yang telah kita gunakan, seperti itu. Jadi teman-teman, setelah kita mendengarkan mengenai macam-macam al-kulliyatu al-khamsah tadi, bagaimana sih cara kita itu menjaga al-kulliyatu al-khamsah ini? Jadi teman-teman, terdapat dua cara dalam menjaga 5 prinsip dasar hukum yang dapat kita lakukan. Yang pertama ada min nahiyati al-wujud, yaitu dengan cara kita memelihara dan menjaga sesuatu yang dapat mempertahankan keberadaannya. Misalnya tuh seperti sholat dan zakat untuk agama kita, makan minum untuk jiwa kita, kesehatan kita, belajar untuk akal kita, penambahan ilmu kita, pengetahuan, nikah untuk memperbaiki keturunan yang sah, bekerja dan jual beli untuk harta kita. Yang kedua ada min nahiyati al-adam, yaitu dengan cara mencegah sesuatu yang menyebabkan ketiadaannya. Misalnya hukum bagi murtad, qiyas bagi pembunuhan, hukuman peminum khamr, hukuman perzinaan, hukuman mencuri, dan larangan riba. Jadi dua cara inilah yang menjadi prinsip dasar kita dalam menjaga al-kulliyatul al-khamsah ini. Nah teman-teman, setelah kita mempelajari itu, adapun hikmah penerapannya, yaitu dengan memahami dan menerapkan al-kulliyatul al-khamsah, peserta didik ini diharapkan mampu menjadi pribadi yang beriman, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab, serta meningkatkan nilai-nilai ini bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan damai. Pembahasan ini saya ambil dari buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMA atau SMK kelas 10 semester 2
pada tahun 2021 milik Ahmad Taufik dan Nur Wastuti Satyawati. Jadi itu saja dari saya mengenai pembahasan menerapkan Al-Kuliyatul Khamsah dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana ini merupakan 5 dasar hukum Islam yang wajib kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja dari saya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.